Hello Sobat Rebahan, welcome to our YouTube channel Alur Cerita, di mana kita akan mengulas film-film yang males banget kalian tonton, tapi kalian penasaran sama isi ceritanya. Atau bisa juga nih buat kalian yang cinta banget sama spoiler. So, supaya kita bisa terus penuhi requestan kalian, jangan lupa komentar, klik suka, bagikan, dan subscribe. Gracias! Kali ini Alur Cerita akan mengulas film yang berjudul Into the Wild. Film ini terinspirasi dari kisah nyata tentang Perang Dunia Kedua yang pernah terjadi di Norwegia pada tahun 1940. Film ini menceritakan kisah pilot Inggris dan Jerman di mana mereka terlibat peperangan di Norwegia. Film ini disuguhi landscape pegunungan, gengs. Mau tahu kisah selanjutnya? Baiklah, seperti biasa, jauhi keramaian, pasang handset, dan dengarkan baik-baik. Ini Alur Cerita. Ketika perang berlangsung, 3 pilot Jerman yang diantaranya ada Skop sebagai pemimpin dan 2 lagi, Joseph dan Strong. Pesawat mereka mengalami kecelakaan dan terjatuh. Mereka pun kemudian terdampar di padang gurun es Norwegia. Di sini terlihat tangan Joseph yang terluka. Akhirnya, dengan perjalanan panjang, beruntung mereka menemukan gubuk tanpa penghuni. Di saat itu sedang terjadi badai salju. Di dalam gubuk terdapat berbagai perlengkapan masak, bahkan juga ada tepung gandum. Namun tidak diduga, gengs, tak berapa lama di tempat yang sama muncul 2 pilot Inggris yang bernama Davenport dan Smith, yang juga sama-sama mencari tempat berlindung dari badai salju. Saat masing-masing tahu mereka lagi berhadapan dengan musuhnya, mereka pun sempat terdiam, gengs. Namun tiba-tiba Skop langsung mempersilahkan mereka masuk dan memperbolehkan mereka berlindung di gubuk itu. Pilot Inggris ini sama-sama terdampar karena pesawatnya tertembak. Karena pilot Jerman yang memiliki senjata, maka pilot Inggris ini akhirnya menjadi tawanan mereka. Mereka pun membuat garis batas di dalam gubuk. Kemudian Strong memasak bubur gandum. Karena satu-satu meja yang ada di sana berada di wilayah Jerman, Skop meletakkan makanan untuk kedua tentara Inggris di atas lantai. Namun tentu saja Port menolak makan di sana dan meminta makan di meja secara resmi. Sehingga akhirnya Skop memindahkan meja itu di tengah-tengah batas mereka. Sebelum dimulai makan, pilot Jerman mempersiapkan diri seperti saat mereka makan di acara resmi. Port yang melihat hal itu juga tidak mau kalah. Dia merapihkan dirinya. Sebenarnya sudah terlihat mereka saling menghargai antara Skop dan Port. Namun beda dengan Smith dan Joseph yang terlihat kurang akur. Bahkan saat itu Smith sampai diusir oleh Skop dan makan di tempat tidurnya. Sore harinya mereka mulai membuka pembicaraan. Menurut Skop, mobil buatan Jerman bagus karena mesin awet dan minim perawatan. Namun tidak pada Port. Port menganggap bahwa mobil Inggris lebih mewah dan gaya. Kayak marketing mobil mereka. Namun tidak hanya itu. Mereka pun juga mulai saling menceritai mengenai sisi kehidupan pribadi mereka yang sangat merindukan pacar dan keluarga mereka.
dan menunjukkan surat cintanya. Di sini Scott juga bilang bahwa Strong ternyata memiliki 2.000 lebih karyawan di rumahnya, namun tetap ikut perang untuk membela negara. Karena kompas mereka hancur, akhirnya Scott membuat kompas sederhana. Joseph yang semakin lama semakin tak nyaman dengan kedua tentara Inggris yang terus ada di sana, langsung menyarankan Scott untuk membunuhnya. Namun, sekali lagi Scott tidak menghendaki itu. Esok harinya, mereka pun berlima kemudian menyusun rencana untuk pergi ke markas tentara Jerman. Port yang khawatir karena di luar terjadi badai menyarankan untuk menudanya. Scott menolaknya, dan selain itu juga makanan persediaan di sana telah habis. Dan akhirnya perjalanan pun dimulai. Dengan menelusuri badai kencang yang terus datang tak kunjung henti, semakin jauh mereka berjalan ternyata cuaca semakin buruk keadaan, yang membuat pandangan mereka terganggu. Akhirnya terpaksa mereka pun kembali ke gubuk tadi. Sesampai mereka pun mulai memasak lumut. Di saat makan bersama, tentara Jerman terlihat mulai sedikit lunak dalam memperlakukan tentara Inggris. Di sini mereka bercanda bersama dan mulai menyampingkan bahwa sebenarnya mereka adalah musuh. Kebersamaan itu sedikit terganggu sewaktu Smith terlihat merusak buku Joseph. Dan hal tersebut spontan membuat Joseph emosi. Ketika suasana mulai panas, akhirnya Smith dapat memanfaatkan kesempatan itu untuk merampas senjata yang saat itu terjatuh dari tangan Joseph. Dan status mereka sebagai tawanan pun berganti. Karena merasa lapar, Smith nggak mau lagi makan lumut. Akhirnya ia pun berinisiatif untuk berburu dan Port menyuruh mengajak Strong untuk ikut bersamanya. Sementara Port menyiapkan kayu yang diambil dari tiang gubuk. Namun ternyata hal itu membuat gubuk tidak kuat menahan beban atap. Mereka pun jadinya kerepotan sendiri dan berusaha menahannya. Di momen ini, tanpa diduga, Scott justru malah merampas pistol yang ada di saku Port. Dia pun juga tak bisa berbuat apa-apa selain menahan atap gubuk. Smith yang sedang berburu akhirnya berhasil mendapatkan buruan seekor kelinci. Strong juga memuji tembakan Smith dan membuat mereka jadi akrab. Dan sempat memanfaatkan momen itu untuk mengobrol bersama. Singkat cerita, Smith dan Strong pun kaget saat mereka sampai di gubuk. Ternyata Port sedang menahan atap gubuk. Mereka pun akhirnya langsung bergegas mencari penahan atap. Begitu atap tertahan, kembali Smith dan Scott saling todong senjata. Namun karena mereka merasa sudah lelah, bertahan demi prinsip gengsi dan harga diri masing-masing negaranya, mereka pun memutuskan untuk membuang senjata dan memilih menjalani hidup tenang bukan sebagai dua kubu yang saling menyerang, melainkan sebagai seorang yang biasa menjunjung rasa kebersamaan dan saling peduli. Sejak saat itu, hal berbeda pun mulai terlihat di mana mereka mulai terlihat rukun dan berdampingan selayaknya sebuah keluarga. Sementara itu, di kamp militer Norwegia, ini adalah sekutu Inggris ya, mereka mendapatkan kabar tentang keberadaan pesawat milik Inggris yang terdampar. Untuk memastikan kabar selanjutnya, pencarian pun akan dilakukan keesokan hari. Kembali ke gubuk, mereka terlihat merayakan kebersamaan mereka. Bukan itu saja, karena mereka pun sempat kembali memperbincangkan seputar kehidupan pribadi mereka bahkan keluarga di luar sana. Untuk menghilangkan kejenuhan, Scott dan Strong sering mempertontonkan tarian Jerman dan bercerita sampai pagi. Di sisi lain, regu penolong Norwegia terlihat telah memulai penelusuran gurun. Keadaan cuaca yang telah cerah membuat Scott menyarankan Port dan Smith pergi lebih dahulu, sementara dirinya akan menjaga Joseph yang sakit.
Namun mereka pun memilih melakukan perjalanan bersama. Di sini mereka pun akhirnya segera membagi tugas dan Strong bertugas melihat keadaan sambil mencari rute yang akan mereka gunakan nanti, sementara Pod membuat seluncuran untuk tumpangan Joseph. Dengan semangat kelelahan, sampailah Smith dan Strong di sebuah bukit. Mereka pun di sini bersantai, beristirahat, dan berbincang. Setelah melihat sekitar dan menemukan jalan tempat untuk pulang, Smith dan Strong langsung kembali ke gubuk sambil bercanda. Namun tanpa diduga mereka berpapasan dengan regu penolong Norwegia dan regu langsung melepaskan peluru menembus dada Strong hingga ia meninggal di sana. Smith yang menyaksikan kejadian itu sangat sedih walaupun kenyataan ia sendiri selamat karena telah diketahui ia tentara Inggris. Sementara di gubuk, Pod, Joseph, dan Scope yang telah siap berangkat tiba-tiba muncul regu Norwegia. Dan salah satu perwira di sana menyarankan untuk mereka menyerah. Scope yang melihat Strong sudah tidak ada bernyawa lagi, hanya mampu melangkah lunglai dan menangis. Penyesalannya saat mereka hendak ditangkap. Saat tim penyelamatan menggeledah gubuk, di sini terlihat momen-momen kebersamaan mereka dalam jajaran gambarnya. Mereka pun langsung dibawa ke kamp penyelamatan Norwegia. Sampai di kamp penyelamatan, Pod dan Smith langsung diinterogasi. Kenapa mereka bergabung dan hidup bersama di gubuk? Mereka pun juga bertanya, kenapa tidak menghabiskan 3 pilot Jerman itu? Menghadapi pertanyaan tersebut, Pod pun berkata bahwa dirinya telah disandra oleh tentara Jerman sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa. Scope yang mendengar hal itu di luar berencana meringankan tuduhan-tuduhan tersebut dengan cara memberikan korek yang sempat diambil saat itu dengan alasan bahwa dia mencurinya dan sekaligus membenarkan apa yang diungkapkan Scope pada mereka. Setelah itu interogasi pun selesai. Scope dan Joseph segera dikirim untuk ditahan di Kanada. Dan Pod hanya bisa memandang mereka dengan tatapan pilu. Namun bisa dilihat kalau pandangan mereka saat itu sama-sama merasa bangga atas semua rasa kesetiakawanan sebagai seorang manusia biasa, bukan sebagai sesuatu yang menjadi musuh. Jauh setelah perang antara negara usai, Pod akhirnya mengundang Scope pergi ke London. Dua mantan itu akhirnya bertemu sebagai sahabat. Kalau kalian pengen kita review film yang kalian mau, boleh banget nih. Tinggalin judulnya di kolom komen di bawah ini. Bantu kami terus update ya, dengan klik tombol like, share, and subscribe. Jangan lupa nyalain notif biar kalian nggak ketinggalan. See you next time. Bye-bye.